Bayangkan, sebuah kerajaan yang pernah menguasai hampir seluruh Nusantara. Kekuatan yang begitu besar, wilayah yang begitu luas, dari Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah kamu, Majapahit yang agung ini tidak runtuh oleh serangan musuh dari luar. Justru, kehancurannya datang dari dalam, dari darahnya sendiri. Selamat datang di kisah kelam Perang Paregrek, sebuah konflik yang mengubah nasib kerajaan terbesar di Nusantara. Kita mundur ke abad ke-15. Majapahit baru saja kehilangan sosok pemimpinnya yang agung, Raja Hayam Wuruk. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit mencapai masa kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun sepeninggal sang raja, tahta yang kosong memicu perseteruan yang tak terelakkan. Di satu sisi, ada Bre Wirabumi, penguasa wilayah timur Majapahit. Sosoknya dikenal ambisius dan keras. Ia merasa memiliki hak atas tahta kerajaan. Di sisi lain, ada Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk yang menguasai wilayah barat. Ia mendapat dukungan kuat dari para bangsawan istana. Awalnya, ini hanyalah perebutan kekuasaan biasa. Namun, seperti api yang menjalar di padang rumput kering, perseteruan ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih keruh. Ambisi berubah menjadi dendam. Perpecahan semakin dalam. Majapahit yang dulu bersatu, kini terbelah dua. Para pengikut kedua belah pihak mulai saling mencurigai. Intrik politik memenuhi lorong-lorong istana. Persahabatan berubah menjadi permusuhan. Saudara melawan saudara, inilah yang membuat Perang Paregrek. Begitu menyedihkan, sebuah perang saudara yang mengoyak persatuan kerajaan terbesar di Nusantara. Kisah ini mengajarkan kita betapa pentingnya persatuan dan bahaya perpecahan. Sebuah kerajaan yang begitu kuat pun bisa runtuh ketika rakyatnya tidak lagi bersatu. Ini bukan sekadar cerita sejarah, tapi pembelajaran berharga yang masih relevan hingga hari ini. Bagaimana akhir dari Perang Paregrek ini? Siapa yang akhirnya memenangkan tahta? Dan apa dampaknya bagi masa depan Majapahit? Satu sisi, pasukan dari timur dipimpin oleh Bre Wirabumi. Di sisi lain, pasukan barat yang setia kepada Raja Wikramawardhana. Dua kekuatan besar saling berhadapan di dataran Paregrek. Suasana tegang menyelimuti medan perang. Derap kaki prajurit dan dentingan senjata memecah keheningan. Yang lebih menyedihkan, ini bukan sekadar perang biasa. Ini adalah pertarungan antara ayah dan anak, saudara melawan saudara. Perpecahan yang begitu dalam telah merobek ikatan keluarga kerajaan. Genderang perang berbunyi, menandai dimulainya pertempuran yang akan mengubah nasib Majapahit selamanya. Pasukan dari kedua belah pihak bergerak maju, membawa tekad dan keyakinan masing-masing. Pertempuran berlangsung sengit. Kedua pihak mengerahkan seluruh kekuatan dan strategi perang terbaik mereka. Namun akhirnya, keberuntungan tidak berpihak pada Bre Wirabumi. Pasukannya kalah telak dalam pertempuran ini. Nasib tragis menimpanya, kepalanya dipenggal dan dipersembahkan sebagai bukti kemenangan. Sebuah akhir yang mencerminkan betapa kejamnya perebutan kekuasaan dapat membutakan nurani manusia. Meski Wikramawardhana berhasil mempertahankan tahtanya, kemenangan ini terasa hambar. Karena sesungguhnya tidak ada yang benar-benar menang dalam perang saudara. Perang Paregrek menjadi titik balik yang mengawali masa kemunduran Majapahit. Perpecahan internal ini melemahkan fondasi kerajaan yang telah dibangun dengan susah payah. Pelajaran berharga yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah betapa pentingnya menjaga persatuan dan menyelesaikan konflik dengan cara damai. Ambisi dan ego yang tidak terkendali bisa menghancurkan apa yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Perang Paregrek menjadi pengingat bahwa dalam setiap konflik yang paling menderita adalah rakyat biasa. Mereka yang harus kehilangan sanak saudara, harta benda, dan kedamaian hidup demi ambisi penguasa. Sebuah peringatan keras bahwa perpecahan hanya akan membawa kehancuran, tak selalu berakhir manis. Meski Wikramawardhana berhasil mengalahkan Bre Wirabumi dalam Perang Paregrek, jejak kehancuran telah tertoreh dalam-dalam di tubuh Majapahit. Bayangkan sebuah kerajaan yang dulunya berdiri megah, disegani hingga ke pelosok Nusantara, namun kini perlahan namun pasti cahayanya mulai meredup. Pasukan yang dulu gagah berani kini terluka dan melemah. Rakyat yang dulu bersatu padu kini tercerai-berai mencari arah. Kerajaan-kerajaan kecil yang dahulu setia di bawah Panji Majapahit
mulai melihat celah. Satu persatu mereka melepaskan diri, seperti daun-daun yang berguguran di musim kemarau. Majapahit yang agung, yang pernah mempersatukan Nusantara, kini mulai goyah dari dalam. Perang Paregreg bukan sekadar konflik antara paman dan keponakan. Bukan pula sekadar perebutan tahta yang biasa terjadi dalam sejarah kerajaan. Ini adalah titik balik yang menandai awal dari keruntuhan sebuah imperium besar. Teman-teman, mari kita renungkan bersama. Seringkali musuh terbesar bukanlah mereka yang datang dengan pedang terhunus dari luar benteng. Justru kehancuran terbesar datang dari dalam, dari perpecahan, dari ketidakpercayaan, dari ambisi yang tak terkendali. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa bukan terletak pada seberapa besar wilayah kekuasaannya atau seberapa kuat pasukannya. Kekuatan sejati ada pada persatuan dan kesatuan di dalamnya. Majapahit adalah cermin bagi kita. Cermin yang memantulkan betapa pentingnya menjaga persatuan, mengesampingkan ego, dan mengutamakan kepentingan bersama. Ketika perpecahan terjadi, bahkan kerajaan sekuat Majapahit pun bisa tersungkur. Nah, sekarang saya ingin mengajak kalian semua untuk berpikir kritis. Dalam konflik yang mengoyak Majapahit ini, menurut kalian, siapakah yang paling bertanggung jawab? Apakah Bre Wirabumi dengan ambisinya? Atau Wikramawardhana yang tak mampu mencegah perpecahan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama. Karena dari sejarahlah kita belajar untuk masa depan yang lebih baik. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah epik Nusantara yang masih banyak belum terungkap. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan menelusuri lebih dalam jejak-jejak sejarah yang membentuk identitas kita sebagai bangsa.